Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi saya ucapkan, dan salam damai sejahtera Allah, biarlah kasih dan kemurahan Tuhan selalu ada dalam kehidupan kita tiap pribadi. Kita akan segera saja mulaikan ibadah kita. Kita angkat pujian, indahnya kasih Tuhan. Tuhan sungguh bersyukur. Tuhan sungguh bersyukur, Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Aku ada hari ini. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi sehabis hujan. Aku ada hari ini. Pada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi sehabis hujan. Tuhan sungguh ku bersyukur. Saya ajak Siragimat kita bangkit berdiri. Tuhan sungguh ku bersyukur, Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Aku ada hari ini. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi sehabis hujan. Aku ada hari ini. Ku ada hari ini Saya mohon hormat Bapak Pandu untuk berdoa. Bapak Pandu untuk berdoa. baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya
Tuhan seperti pelangi. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan. Ya Tuhan Yesus, sungguh Engkau memang Allah yang sungguh-sungguh sangat baik bagi kami pribadi, tentu juga bagi jemaat Tuhan. Sekalipun dalam perjalanan kami kadang-kadang menghadapi mendung yang gelap, bahkan kadang-kadang juga menghadapi suasana yang cerah, tetapi yang pasti apapun yang kami hadapi, Engkau Allah yang baik, Allah yang setia, sehingga ketika harus menghadapi hujan yang barangkali bisa menyesakkan jiwa kami, tapi ada saatnya kami melihat sesuatu yang indah yang terjadi di dalam kehidupan kami sebagai jemaat Tuhan yang belajar juga untuk setia kepada Tuhan. Karena Tuhan baik, tentu kami juga harus belajar bagaimana hidup baik bersama Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Pada pagi hari ini kami bersama jemaat datang beribadah, berbakti kepada Tuhan sebagai tanda cinta kasih kami kepada Tuhan. Bukti sebagian kecil dari apa yang bisa kami perbuat untuk memuji-muji Tuhan. Itu bagian terkecil yang sebenarnya kasih Tuhan lebih besar dari yang kami alami di dalam kehidupan kami sebagai umat ketebusan Tuhan. Tuhan, tentu kami mohon pertolongan Tuhan buat jemaat yang barangkali masih dalam perjalanan ataupun sedang dalam kondisi sakit, atau mereka menghadapi sesuatu yang membuat mereka tidak bisa datang kepada Tuhan. Lawati mereka sebagaimana Tuhan melawati kami pada pagi hari ini, sehingga memberikan kekuatan, kesehatan, bahkan kesempatan untuk kami bisa beribadah berbakti kepada Tuhan. Pakai hamba-hambamu, pelayan-pelayan Tuhan yang sudah dipercaya untuk melayani Tuhan, supaya mereka bisa membaktikan dirinya untuk sungguh-sungguh melayani kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah melayani mereka terlebih dahulu, melayani jemaat-Mu, karena kami manusia yang banyak kekurangan dan kelemahan. Tuhan, mohon penyertaan Tuhan ibadah ini dari awal, pertengahan sampai pada selesainya. Dan kami tahu Engkau berada di tengah-tengah perbaktian kami pada pagi hari ini. Namun apabila ada roh-roh jahat, kuasa setan iblis dalam bentuk apapun yang akan mengganggu jalannya ibadah ini, kami patahkan, kami hancurkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Dan darah Yesus berkuasa menghancurkan kuasa-kuasa jahat, sehingga kami sekalian berkemenangan di dalam Tuhan, dapat melakukan ibadah kami dengan penuh sukacita, karena memang damai sejahtera Tuhan berada di tengah-tengah perbaktian kami pada pagi hari ini. Kami sudah berdoa, mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Kepala Gereja, mempelai pria surga, kekasih jiwa kami. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Kita akan lanjutkan pujian kita kembali. Tuhan tetap baik. Tuhan tetap baik, Tuhan tetap baik, Dia selalu baik bagiku. Apapun terjadi di dalam hidupku, ku yakin Yesus tetap baik. Tuhan tetap baik. Tuhan tetap baik, Tuhan tetap baik, Dia selalu baik bagiku.
Perbuatannya besar, perbuatannya besar, selalu Dia nyatakan damai sejahtera-Nya Dia limpahkan hari demi hari. Dia turut menanti, ku cinta Yesus mempelaiku. perbuatannya besar. Perbuatannya besar, Saya ajak seluruh jemaat kita bangkit berdiri. damai sejahtera-Nya Dia limpahkan hari demi hari. Dia turut menanti, ku cinta Yesus mempelaiku. Tuhan tetap baik. Tuhan tetap baik, Tuhan tetap baik, Dia selalu baik bagiku. Apapun terjadi di dalam hidupku, ku yakin Yesus tetap baik. Perbuatannya besar. Perbuatannya besar, selalu Dia nyatakan damai sejahtera-Nya Dia limpahkan hari demi hari. Dia turut menanti, ku cinta Yesus mempelaiku. Perbuatannya besar. Perbuatannya besar, selalu Dia nyatakan damai sejahtera-Nya Dia limpahkan hari demi hari. Dia turut menanti, ku cinta Yesus mempelaiku. Ku cinta Yesus mempelaiku. Ku cinta Yesus mempelaiku. Haleluya, puji Tuhan. Silakan duduk kembali. Kita akan lanjutkan pujian kita kembali. Tuhan selalu besertaku. Sementara kita nyanyikan pujian ini, kita memberikan persembahan buat pekerjaan Tuhan. Jika bukan Tuhan yang selalu besertaku, tak mungkin ku kuat selama ini. Jika bukan Tuhan yang selalu menjagaku, tak mungkin ku hidup sampai hari ini. Ku bersyukur. Ku bersyukur untuk semua kebaikan-Mu Tuhan. Ku percaya apapun yang terjadi, Tuhan selalu besertaku. Jika bukan Tuhan, jika bukan Tuhan yang selalu besertaku, tak mungkin ku kuat selama ini. Jika bukan Tuhan yang selalu menjagaku, tak mungkin ku hidup sampai hari ini. ku bersyukur. Ku bersyukur untuk semua kebaikan-Mu Tuhan. Ku percaya
Ku bersyukur, untuk semua kebaikan-Mu Tuhan. Ku percaya apapun yang terjadi, Tuhan selalu besertaku. Tuhan selalu besertaku. Tuhan selalu besertaku. Terima kasih atas persembahannya. Biarlah Tuhan memberkati persembahan kita, juga memberkati segala usaha dan pekerjaan kita. Kita akan lanjutkan pujian kita kembali. Kita mempersiapkan hati dan hidup kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Walau gunung itu tak berpindah. Tanya, Apakah masih ada harapan melewati tangisan, rasa sesak di dada, imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa, Dia selalu bekerja, meski mataku tak melihat. walau gunung itu Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. walaupun masalahku Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencana-Mu terindah. Pribadi-Mu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan? Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan melewati tangisan, rasa sesak
Aku bertanya, apakah masih ada harapan? Saya ajak Sirgimat kita bangkit berdiri. Aku bertanya, apakah masih ada harapan melewati tangisan, rasa sesak di dada, imanku berkata, Tuhanku yang penuh kuasa, Dia selalu bekerja meski mata ku tak melihat. Walaupun gunung itu tak berpindah, Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. walaupun masalahku masih ada, Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. walaupun gunung itu tak berpindah, Walaupun gunung itu tak berpindah, pelayanan serahkan hamba yang melayani. tak percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, Tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Walaupun gunung itu tidak berpindah, Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan. iman yang aku pegang, Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. terima kasih Tuhan.
iman yang kami pegang ini adalah iman yang kami dengar melalui firman-Mu Tuhan. Pakai kehidupan kami supaya kami kuat untuk menjalani setiap langkah kehidupan kami. Dan melalui firman pada pagi hari ini, kami mohon kiranya Roh Kudus-Mu Tuhan memenuhi setiap kehidupan kami, memenuhi setiap pikiran kami dan hati kami ini Tuhan. Sehingga ketika kami mendengarkan firman-Mu Tuhan, kami fokus dan kami bisa menerimanya, dan kami bisa simpan dan kami bisa praktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami tidak izinkan kuasa jahat, kuasa iblis, kuasa setan mengganggu jalannya ketika kami mendengarkan firman ini dan mengganggu pikiran kami Tuhan. Kami bersatu hati untuk menghancurkannya hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Roh Kudus-Mu berkarya dalam kehidupan kami dan kami siap untuk mendengarkan firman ini Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara sekalian. Pertama-tama saya ucapkan shalom. Sekali lagi shalom. Kita bersyukur kita bisa beribadah pada pagi hari ini, itu semua karena kemurahan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, saya akan tidak bosan ya kalau ayatnya yang sama, tetapi kita akan belajar sama-sama. Walaupun firman itu diulang-ulang, tapi itu akan semakin tertanam seperti paku. Kalau kita cuma mukul sekali di dinding, kira-kira kuat nggak papan yang akan kita paku? Cuma sekali, tidak akan kuat. Tapi kalau paku itu dipukul terus-menerus sampai dia rapat, papan yang kita ditempel di dinding itu tidak akan jatuh. Seperti itulah firman Tuhan. Kalau firman itu diulang dan selalu diulang. Puji nama Tuhan. Pagi hari ini saya memberikan tema keuntungan yang besar. Next. Yang dunia tidak mengerti. Kita buka di dalam 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat yang ke-6. 1 Timotius pasal 6 ayat yang ke-6. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan yang besar. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Minggu kemarin sudah dijelaskan juga oleh Bapak Gembala. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan yang besar. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita hidup di zaman yang mengerjakan satu prinsip. Hidup harus untung. Benar atau tidak? Ada enggak dalam kita melakukan pekerjaan itu enggak dapat untung? Siapa angkat tangan di sini yang kepengen dalam bekerja tidak dapat untung? Siapa di sini yang mau bekerja tidak ada gajinya? Tapi kalau saya tanya, siapa yang mau bekerja dapat gaji? Angkat tangan semua dong. Siapa yang bekerja mendapat keuntungan? Semua pasti itu pengen, ya enggak? Tapi hari ini kita belajar keuntungan besar yang dunia tidak mengerti. Next. Lanjut. Memang ibadah itu disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Ibadah keuntungan besar. Next. Lanjut. Ya. Latar belakang. Paulus ini menulis kepada Timotius. Timotius adalah anak rohani dari Paulus. Dan Timotius ini adalah gembala di Efesus. Bagaimana keadaan di Efesus? Next. Jemaat di Efesus adalah jemaat yang makmur, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan materialistis, karena posisi Efesus berada di pelabuhan, tempat di mana perdagangan
ada. Orang-orang dari mana saja datang ke Efesus untuk berdagang. Dan dari Efesus barang disalurkan ke tempat yang lain. Jadi kota Efesus adalah kota tempat berdagang. Makanya orang berdagang pasti cari untung. Orang bekerja pasti cari gaji. Orang berinvestasi ingin profit. Tidak ada orang ingin investasi mencari tidak profit. Contoh, saya senang teman saya Sion itu selalu posting tentang investasi emas dia. Tiap hari dia lihat, "Hai, mendai empirekan emas tuh 2.800 ya. Habis itu 2.600. Wah, dia cerita sama saya, untung aku di investasi di emas di aplikasi Brimo itu dapat 500.000. Wah, katanya. Berarti kan profit, untung. Bahkan kita tanpa sadar Bapak Ibu Saudara sekalian, banyak pola pikir kita ini mencari untung dan tidak untung, rugi dan untung. Bahkan ketika kita masuk gereja, kita berpikir juga, nah rai keuntungan tambah gereja itulah. Apa kira-kiranya timbal balik kalau saya memberi persembahan kepada Tuhan? Kalau saya memberi segini, kira-kira Tuhan balas segini enggak ya? Kalau saya melayani, apakah saya dihargai enggak ya? Kalau saya setia beribadah, kira-kira hidup saya ini lancar-lancar saja enggak ya? Firman Tuhan hari ini mengajarkan sesuatu yang berbeda. Ketika Paulus menulis ini kepada Timotius yang mengembalakan di Efesus, di mana kota perdagangan, kota yang makmur, di sana ada guru-guru palsu Bapak Ibu Saudara sekalian, yang mengajarkan bahwa ibadah itu merupakan suatu keuntungan. Makanya kita baca di dalam ayat yang ke-2b. Dalam 1 Timotius 6 ayat yang ke-2b. Ajarkanlah dan nasihatkan semuanya ini. Jika seorang mengajarkan ajaran lain dan tidak menurut perkataan sehat, yaitu perkataan Tuhan kita Yesus Kristus, dan tidak menurut ajaran yang sesuai dengan ibadah kita, ia adalah seorang yang berlagak tahu padahal tidak tahu apa-apa. Penyakitnya ialah mencari-cari soal dan bersilat lidah yang menyebabkan dengki, cedera, fitnah, curiga, percekcokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat dan yang kehilangan kebenaran, yang mengira ibadah itu adalah suatu sumber keuntungan. Ada orang yang mengajarkan bahwa ibadah merupakan sumber keuntungan. Makanya ada orang yang bikin penyakitnya itu mencari-cari soal, bersilat lidah, dengki, cedera, fitnah, curiga, percekcokan. Dan orang itu tidak sehat Bapak Ibu Saudara sekalian. Lah, ketun ibadah yang melehete. Wah. Dia rami ibadah hekai-kei. Narai meleh gereja berkat iman. Orang nyanyi sukacita, jemaatnya gini-gini. Coba di tempat kami sana, full musik, sound system bagus, lightning lengkap. Tujuannya apa? Mencari keuntungan. Banyak itu Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau kami di persekutuan hamba-hamba Tuhan garis depan, ada seorang hamba Tuhan yang khotbah, tapi bukan khotbah, curhat. Ada pendeta yang datangin jemaatnya, mengajak untuk datang beribadah di tempat gerejanya. Sampai Bapak Gembala itu, ya sudah, kalau memang kalian mau saya tidak bekerja, ya lunasi saja kredit saya. Dia
ada sampaikan omongan-omongan bahwa gembala tuh harus kayak gini. Akhirnya ya tujuannya adalah untuk mencari keuntungan. Kalau jemaat itu pindah ke gereja ini ada pertambahan jiwa. Sebenarnya yang benar adalah mencari orang-orang yang belum mengenal Tuhan, bukan memindahkan domba ke tempat kandang lain. Itu yang salah. Makanya di Paulus menjelaskan kepada Timotius bahwa ada orang yang mencari keuntungan, mencari persoalan, yang membuat kekacauan untuk mencari keuntungan bagi dirinya sendiri. Nah, lalu Paulus berkata, kamu salah memahami keuntungan. Yang benar adalah di ayat yang ke-6 tadi, memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan yang besar. Keuntungan yang besar dalam hidup bukan berasal dari apa yang kita miliki, tetapi dari hati yang beribadah dan merasa cukup di dalam Tuhan. Jangan kita menjadikan ibadah sebagai alat mencari keuntungan. Kalau Bapak Ibu Saudara sekalian punya Instagram, ada nama akun di Instagram itu namanya Pastor Mamon. Kalau Bapak Ibu mau lihat, Pastor Mamon ini dari tahun 2015 sampai sekarang suka sekali mengulik harta benda dari pendeta-pendeta besar. Jadi kalau pendeta-pendeta itu misalnya pakai jam mahal, ada yang harganya jam sampai 2 miliar, ada yang 3 miliar. Mereka akan posting, wah pendeta ini pakai jam harganya segini, bajunya diposting harganya sekian, sepatunya harganya sekian, mobilnya harganya sekian. Saya melihat Bapak Ibu Saudara sekalian, memang kalau jemaat banyak semakin diberkati, tapi saya banyak melihat keteladanan dari Bapak Gembala. Kalau Bapak Gembala ini ya, walaupun berkatnya banyak, pakaiannya tetap santai. Berkatnya berlimpah, pakaiannya santai aja. Sepatunya ya gitu-gitu aja. Ya, saya aja sampai istri saya beliin sepatu. Wah, Pak kamu tuh Nayang, sepatumu itu aja. Mau ke kebun, mau ke pelangka, mau ke ibadah, itu aja sepatu, satu aja. Ya, kalau kami ini Bapak Ibu Saudara sekalian, lebih pilih fungsi daripada gengsi, ya. Tapi ada apa salahnya kalau dibelikan, ya. Kalau beli sendiri ya pikir-pikir dulu. Ya, seperti itu. Kalau banyak pendeta saya lihat sendiri, kalau sudah banyak berkatnya berlimpah itu, ada aja yang baru. Jalannya itu sudah bisa dilihat Bapak Ibu Saudara sekalian, antara pendeta yang banyak duit dengan pendeta yang tidak banyak duit. Dari cara jalannya. Kalau banyak duit jalannya. Kalau tidak banyak duit. Nah, jangan jadikan ibadah mencari keuntungan. Saya beberapa minggu yang lalu, hampir bulan rasanya, ibadah di tempat duka. Kebetulan saya pelayanan musik waktu itu. Jadi ada keluarga duka ini ngasih amplop kepada kami. Saya sebenarnya kalau dikasih amplop ketika tempat orang berduka tuh nggak mau sebenarnya. Sampai dipaksa-paksa. Jadi suatu ketika kami selesai main musik, tempat orang berduka, dikasih amplop. Saya tolak mentah-mentah, saya nggak mau. Saya kasih lagi buat kalian. Mereka nggak mau juga. Ada seorang teman ngomong, "Bang, terimalah bang amplop ini. Kasihanlah saya nih bang." Waduh.
Bingung saya. Dalam hati saya memang pelayanannya pelayanan. Kecuali tempat orang ucapan syukur. Siapa yang gak mau terima amplop kan? Kita harus bijak. Kalau orang ucapan syukur ya jangan kita tolak. Tapi kalau orang berduka cita, kita harus yang keluarkan uang banyak. Orang berduka cita kita dapat amplop, gimana perasaan hati kita? Nah, aduh, nggak usah. Bang, ayo bang, terima untuk kali ini bang. Enggak, bilang. Akhirnya dimasukin dalam celana saya. Kamu ini, bilang, sekali ini aja, jangan lagi. Saya kasih ke orang. Saya tidak ambil. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan yang besar. Slide selanjutnya. Next. Paulus ingin meluruskan arti untung. Lanjut. Nah, kata ibadah ini cuma itu aja Bapak Ibu Saudara, pengen tahu aja. Eusebia yang berarti kesalehan, hidup yang menghormati Allah. Ibadah bukan hanya ketika kita bernyanyi, berdoa, susunan liturgi yang menarik, yang bagus. Ibadah bukan hanya tentang persembahan, tetapi gaya hidup yang sadar bahwa Tuhan melihat segalanya. Ada kemarin seorang pendeta GKE bikin status di Facebook mengenai perbedaan pandangan jemaat tua dengan jemaat muda. Jemaat tua pengennya ibadah itu penuh dengan ketentraman, hening, punya perasaan yang kusyuk. Sedangkan anak-anak muda pengen ibadah itu yang menarik, yang meriah, yang semangat. Jadi antara muda dan yang tua ada bentrok, sehingga tidak bingung pilih yang mana. Jemaat tua semakin tua tidak produktif katanya. Jemaat muda semakin banyak masih produktif. Jadi gembalanya dia bingung. Harus bagaimana untuk membuat liturgi yang menarik. Akhirnya diberikan kesempatan hari ini ibadah progresif. Hari ini seperti ibadah yang sudah berlangsung. Nah, ibadah itu bukan hanya sekedar liturginya saja Bapak Ibu Saudara sekalian. Banyak orang berdebat, wah ibadah liturgi di GPT Berkat Iman gitu-gitu aja, bahkan lebih dari GKE. Bahkan ada juga yang ngomong sampai bukan GPT Berkat Iman di sini, GBI, betul juga, Gereja Berkat Iman di sini. Bahkan orang ngomong GBI Pasar, bukan GPT, GBI Pasar kata mereka, Gereja Berkat Iman. Betul juga. Nah, Paulus memakai kata ibadah ini berkali-kali dalam suratnya kepada Timotius. Karena ia ingin menekankan bahwa kekristenan itu bukan teori saja, tetapi hidup, gaya hidup. Seperti dalam yang sudah dijelaskan kemarin juga dalam Roma 12. Roma 12 ayat yang pertama. Roma 12 ayat yang pertama, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ibadahlah mempersembahkan seluruh kehidupan kita. Artinya, saat kita bekerja dengan jujur, itu ibadah. Saat kita sabar ada masalah, itu juga ibadah. Saat kita menolak untuk melakukan dosa, itu juga ibadah. Saat kita tetap setia walau kita tidak dilihat orang, itu juga ibadah. Ibadah sejati itu tidak bergantung suasana, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ibadah
yang sejati itu bergantung pada relasi kita dengan Tuhan. Next. Next. Lanjut, Pin. Ya. Disertai rasa yang cukup. Kata disertai rasa cukup, autrekia, berarti kepuasan batin yang tidak bergantung pada keadaan. Rasa hati kita, batin kita. Next. Dalam Filipi, suratan Filipi pasal yang ke-4 ayat yang ke-11 sampai yang ke-12. Filipi pasal 4 ayat yang ke-11, kukatakan ini bukan karena aku kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada suatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Nah, tunjukkan slide-nya, Pin. Paulus mengajarkan apa itu arti kekurangan. Ia pernah dianiaya, ia pernah dipenjara, dia pernah kelaparan, dia pernah ditinggal. Namun Paulus berkata bahwa aku telah belajar untuk mencukupkan diri. Arti belajar mencukupkan diri adalah merupakan proses di mana dia tahu apa itu kekurangan, dia tahu itu kelimpahan. Sehingga rasa cukup adalah hasil dari pembentukan Tuhan. Kalau kita ibadah disertai rasa cukup, kita mendapatkan pembentukan dari Tuhan, proses hidup. Tanpa ada rasa cukup, ya, kita akan selalu membandingkan diri kita dengan orang lain. Oh, mia sampai ulu beken te. Tege kalung galang limeon melebiti. Aku bayar ije 2 grami. Oh, bagusnya mobil orang itu ya. Kenapa mobilku tidak gini-gini aja? Lihat di TikTok, lihat di Facebook, waduh ada makanan enak. Kapan ya bisa makan enak? Kita selalu membandingkan diri kita, apalagi kalau membandingkan anak-anak kita dengan anak-anak orang lain. Buhen kau dia seperti kawal mau jebeken kan nih, pintar, berprestasi. Kalau untuk tujuan yang untuk memberikan semangat tidak masalah. Tetapi kalau untuk membanding-bandingkan, kayak hai kau dia kilo kakam bihin, lehai kau dia kilo andim bihin, leha, itu menjatuhkan mental Bapak Ibu Saudara sekalian. Apalagi kalau kita membandingkan diri kita sendiri, kita akan jatuh mental kita. Kita akan merasa rendah diri, tidak semangat, tidak bergairah. Dan ujung-ujungnya apa? Kita akan iri. Kita akan iri dengan keberhasilan orang lain. Ini iri dengan keberhasilan orang lain ini yang parah. Tanpa ada rasa cukup kita akan membandingkan diri sendiri, iri hati, dan kita akan kecewa kepada Tuhan. Dan tidak akan pernah merasa puas. Leha Tuhan, leha tala tu seperti kutut dengan belung kutu. Kutu-kutui barabihin. Jatuh nampi perubahan. Kenapa? Kita tidak merasa cukup. Kita tidak akan merasa puas.
Karena kita akan membandingkan diri kita dengan orang lain, kita iri dengan orang lain, kita sakit hati dengan orang lain, kita benci dengan orang lain. Kalau ada kata-kata tuh, kalau misalnya ada tetangga, kalau kita beli kipas angin, tetangga yang mutar, kan gitu. Kita beli AC, tetangga yang kepanasan. Kenapa? Tetangganya selalu iri hati dengan keberhasilan kita. Tapi kalau kita yang mutar, kalau ada tetangga yang beli kipas angin, kita yang mutar, nah, itu ada yang salah dengan diri kita. Kalau lihat tetangga beli AC, oke, ya sebarak kue di TN kau. Lihat tetangga beli mobil, boy, kebakaran jenggot, sebagaimana aneh-aneh aja. Karena kita tidak ada rasa cukup dengan diri kita. Selalu kepengen, selalu pengen lebih tinggi dari orang lain. Tetapi kalau kita belajar untuk mencukupkan diri kita, next, kita tenang dalam kekurangan. Ini yang susah, tenang dengan kekurangan. Beras mau habis, tenang, Tuhan akan tolong. Token hendak lepah, tenang. Tapi harus kerja juga. Jangan yang kita tenang, token mau habis, kita berdoa dulu. Enggak akan itu bisa isi token listrik, enggak akan bisa kita beli behas kalau yang berdoa bakal berdoa. Yang dimaksud di sini adalah tenang. Tidak gampang kita ini tersulut iri hati dengan keberhasilan orang lain. Selalu kita berdoa, bersyukur, terima kasih Tuhan. Ada nyanyian, walaupun miskin di bumi, tapi kaya di surga. Tapi jangan miskin terus Bapak Ibu Saudara sekalian, harus berusaha. Ini hatinya. Kalau keadaan kita memang lagi kekurangan, hati kita tetap bisa bersyukur. Terima kasih Tuhan, walaupun tenjek dawen Jawa dia masalahi kandas ya. Walaupun tahu tempe enggak masalah. Kalau saya dikasih tahu tempe juga tetap berseput. Selanjutnya, kalau kita mencukupkan diri, rendah hati dalam kelimpahan. Yang kaya tetap rendah hati. Ya. Jangan kaya, makin sombong, makin tamak. Enggak mau lagi lihat ke bawah, lihatnya atas terus. Ya. Atas terus enggak mau lagi. Kalau salaman sama orang tuh enggak mau dia, ya enggak, lihat atas. Lihat atas. Jangan ya Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau banyak duit jangan seperti itu. Tetap low profile saja. Karena harta itu enggak dibawa mati. Rendah hati kita, cukup. Ada, saya dari tadi malam tuh cari ada ilustrasi itu nah. Jadi ada orang yang duduk di pinggir jalan. Lihat orang pakai motor. Wah, enak. Ada lihat orang pakai sepeda. Kapan ya saya punya sepeda ya? Dia dalam pikirannya, kapan ya saya punya sepeda? Yang naik sepeda, lihat orang punya motor, kapan ya saya punya motor ya? Yang naik motor punya pikiran, kapan ya saya punya mobil ya? Yang naik mobil, kapan ya saya punya truk ya? Yang punya truk, kapan ya saya punya pesawat ya? Yang punya pesawat, kapan ya saya punya roket ya? Itu terus. Tidak punya rasa syukur. Tetapi kalau kita punya rasa syukur, kita tetap rendah hati dalam kelimpahan, dan Tuhan akan menolong kehidupan kita. Next. Tidak diperbudak oleh uang. Makanya di ayat yang ke-7 dalam 1 Timotius 6 ayat yang ke-7, sebab kita tidak membawa suatu apa ke dalam dunia,
dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar, asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Bapak Ibu, kehidupan kita saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kita lahir di dunia dulu, lahir dari perut ibu kita, apakah kita bawa baju kita? Bawa celana kita? Enggak kan? Kalau bayi lahir itu enggak bawa apa-apa kan? Ya. Jadi tidak ada yang bisa kita banggakan sebenarnya dari diri kita. Semua itu karena berkat kemurahan Tuhan. Ya kita mati juga bawa diri kita juga. Cuma kita bedanya dengan agama sebelah. Kalau agama tetangga kita ya mati meninggal ya cuma ditutupin kain aja. Kalau kita masih agak lumayan, dikasih jas, pakai baju yang bagus, dihiasi. Kita nggak bawa apa-apa. Semuanya itu sementara. Nah, selanjutnya adalah next. Perspektif Allah dalam kekekalan. Kata keuntungan besar berarti kekayaan sejati. Dalam Matius pasal 16 ayat 26 ini mengatakan, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Tidak ada. Jadi apa yang kita kejar di dunia ini? Mau jabatan yang tinggi-tinggi, PNS, dari apa dulu? Kabit dulu atau kabak? Antara dua itulah. Naik lagi jadi kepala dinas mau jadi bupati. Ya, bupati mau jadi gubernur mau jadi presiden. Habis jadi presiden cuma tinggal nama aja, wakil mantan presiden aja. Apa gunanya kita memperoleh seluruh dunia ini tetapi kehilangan nyawa kita? Keuntungan besar menurut Tuhan adalah next. Kalau dunia, uang, jabatan, popularitas. Kalau Tuhan, keuntungan, damai, sukacita, dan upah yang kekal yang tidak bisa diberikan oleh dunia ini. Kalau sukacita yang dunia berikan adalah sukacita yang palsu, seperti orang minum minuman keras, nyabu, narkoba. Ketika dia banyak masalah, nyabu, minum keras, hilangkan beban masalahnya, ngefly, nggak ada beban. Tapi setelah hilang reaksi dari obat tersebut, dia ingat lagi masalahnya, dia cari lagi obat-obatan terlarang itu. Siklusnya gitu-gitu aja terus, putar. Nggak ada damai, nggak ada sukacita. Akhirnya membuat hidupnya binasa. Tetapi keuntungan yang Tuhan berikan adalah damai sejahtera yang tidak bisa dibeli oleh uang. Hati nurani yang bersih. Keuntungannya kita adalah sukacita dari Roh Kudus. Karakter kita diubah oleh Tuhan dan upah yang besar, yaitu kekekalan surga. Jadi orang yang beribadah dan merasa cukup, dia tidak diperbudak oleh uang. Ya, tidak diperbudak oleh uang. Hari Minggu ingat beribadah. Ibadah kita ini paling singkat, Bapak Ibu Saudara sekalian. 8:30 pulang, maksimal jam 10.
Singkat. Habis itu kalau mau kerja, kerja lagi, nggak apa-apa, nggak masalah. Dari hari Senin, hari Sabtu tuh kerja maksi full juga nggak masalah. Hari Minggu, gunakanlah 2-3 jam ini untuk kita bersekutu kepada Tuhan. Nggak lama. Jangan hidup kita ini diperbudak oleh uang. Uang. Tapi memang semua butuh uang. Tapi tidak semua pakai uang. Ya. Kita belajar. Kita beribadah itu fokus kepada Tuhan. Dan ketika kita merasa cukup, ketika kita menghadapi krisis, iman kita tidak tergoncang. Kita tidak akan menjadi khawatir. Ketika kita diberikan berkat yang berlimpah kepada Tuhan, kita tidak akan sombong dalam kelimpahan kita. Ataupun ketika kita tidak mengalami kelimpahan, kita tidak akan mengalami putus asa dalam kekurangan. Teologi yang salah akhir-akhir ini adalah teologi kemakmuran, di mana kalau kita memberikan dengan keyakinan iman, katanya kamu beri segini pasti kamu akan berkati 100 kali lipat. Itu kalau iman yang benar gak masalah. Tapi kalau iman untuk mencari keuntungan, motivasi kita akan rusak dalam beribadah. Hati kita akan menjadi materialistis. Dan Tuhan itu jadi budak kita. Kayak dukun itu nah. Kalau kita kasih uang segini, berlipat kali ganda. Ibadah itu bukan sekedar uang. Tapi kalau ibadah kita disertai dengan rasa yang cukup, Tuhan itu yang menjadi pusat dalam kehidupan kita. Kita beribadah sungguh-sungguh, kita bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ketika mendengarkan firman Tuhan, kita fokus kepada Tuhan. Tidak fokus kepada mias jam tangan pendeta kau, wah, mias sepatu pendeta kau. Kita belajar Bapak Ibu Saudara sekalian, punya keseimbangan. Kalau teologi sukses mengatakan teologi kemakmuran, kalau kamu punya iman, kamu diberkati. Kalau kamu tidak punya iman, kamu tidak diberkati. Standar orang punya iman, kamu diberkati. Makanya kalau di gereja-gereja teologi sukses banyak, sedikit sekali yang jemaatnya yang ekonomi ke bawah. Rata-rata ekonomi ke atas. Kenapa? Mereka standar diberkati adalah standar punya iman adalah diberkati. Tapi kita di sini ya, kalau ada yang diberkati puji Tuhan. Kalau yang belum ada diberkati, kita terus doakan juga supaya ada peningkatan ekonomi. Bukan berarti orang yang tidak diberkati, yang tidak punya apa-apa itu tidak disertai Tuhan hidupnya, bukan. Tetapi orang yang itu kita belajar untuk semakin bersyukur kepada Tuhan. Kita bersyukur, terima kasih kepada Tuhan atas hidup ini. Ada ilustrasi Bapak Ibu Saudara sekalian. 2 orang petani. Petani yang pertama punya lahan yang luas, panen yang besar. Tetapi dia tiap malam gelisah, memikirkan harga naik turun. Besok kira-kira turun atau naik. Jadi dia ini gelisah, bingung. Dan takut gagal, takut rugi. Yang kedua, ladangnya kecil. Hasilnya cukup untuk makan. Tetapi ia tidur nyenyak karena ia bersyukur kepada Tuhan setiap hari. Kira-kira siapa yang lebih untung? Yang besar atau yang kecil? Yang kecil, tergantung hatinya.
Kalau yang besar juga hatinya bagus, tidak khawatir, selalu bersyukur kepada Tuhan, untung. Itu semua tergantung hati kita ini, Bapak Ibu Saudara sekalian. Next. Aplikasi praktis untuk kita. Ubah definisi untung. Tanya diri kita, apakah saya mengukur berkat dari uang saja, atau saya menghitung berkat saya itu dari damai sejahtera yang Tuhan berikan, dari kesehatan yang Tuhan berikan, dari keluarga yang Tuhan berkati, dari keselamatan yang Tuhan sudah sediakan. Ya. Kita tanya, apa definisi untung kita? Jangan kita ngukur dari uang, tetapi karena dari berkat dari kesehatan kita, dari umur panjang kita, dari keselamatan kita. Itu yang kita ukur. Yang kedua, latih hati kita untuk bersyukur. Mulai dari hal yang kecil, napas hari ini, makanan hari ini, kesehatan hari ini. Rasa cukup lahir dari hati yang bersyukur. Yang kedua, waspadailah cinta uang. Ayat yang 10 kemarin sudah dijelaskan oleh Bapak Gembala. Cinta uang adalah akar dari segala kejahatan. Bukan uangnya yang salah, tetapi hatinya. Yang keempat, ibadah dengan motivasi yang murni. Jangan melayani supaya dipuji. Jangan memberi persembahan supaya dilihat. Jangan berdoa yang bertele-tele supaya dianggap rohani. Tetapi lakukan semuanya itu untuk mengasihi Tuhan. Yang selanjutnya kelima, fokus kepada kekekalan. Suatu hari nanti semua yang ada dalam hidup kita akan ditinggalkan. Yang kita bawa itu cuma iman kita. Yang kita bawa cuma kesetiaan kita. Dan yang kita bawa cuma hati kita. Apakah hati kita sungguh-sungguh pada Tuhan, atau hati kita tidak sungguh-sungguh kepada Tuhan. Demikianlah firman yang bisa saya sampaikan. Kiranya firman pagi hari ini bisa kita renungkan dan kita bisa praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita angkat pujian kita, walaupun gunung tidak berpindah. Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan melewati tangisan, rasa sesak di dada. Imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa, Dia selalu bekerja, meski mata ku tak melihat. Walaupun gunung
sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Jiwaku bertanya. Saya undang kita untuk bangkit berdiri. Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan melewati tangisan, rasa sesat di dada. Imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa, Dia selalu bekerja meski mata tak melihat. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Walaupun gunung itu tak berpindah, walaupun gunung itu tak berpindah, kami serahkan kepada Bapak Gembala. tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu berimbang. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Kami bersyukur Tuhan, Engkau memberikan kepada kami hati yang dipenuhi rasa cukup, hati yang bisa bersyukur kepada Tuhan, sehingga kehidupan kami terhindar dari percekcokan, dari perselisihan, dari iri hati dan dengki, karena hati kami sudah dipenuhi dengan sukacita. Firman-Mu yang sudah kami dengar, biarlah menjadi praktek dalam kehidupan kami sehari-hari. Hamba-Mu yang Engkau pakai lebih lanjut
dalam pelayanan yang sangat besar sehingga nama Tuhan diagungkan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan. Oleh kemurahan Tuhan, pada pagi ini kita sudah memuji, memuliakan Tuhan dan mendengar firman. Kemudian untuk kegiatan kita, hari Selasa pendalaman Alkitab, kemudian hari Kamis jam 5 kita ke Pasir Putih dalam rangka pentabisan gembala, yaitu Pendeta Rabenson. Kemudian hari Jumat itu ada undangan mengenang 40 hari almarhumah Mama siapa itu ya? Mak Seba ya. Sore pemuda, hari Sabtu ibadah doa, hari Minggu sekolah minggu, kebaktian umum 8:30 disertai perjamuan suci. Persembahan untuk granit sudah 400 atau kalau sampai 444 juta, wah luar biasa. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Ya luar biasa, jemaat Berkat Iman diberkati oleh Tuhan. Tidak bosan-bosan jemaat untuk berkorban. Karena kita berkorban dengan iman, amin. Ya, sebab persembahan yang disertai iman itu tercatat dalam kitab kehidupan, ya, kitab peringatan. Tetap kita doakan supaya granit yang kita pakai segera diproduksi, ya, segera diproduksi. Memang kami ditawari harga di bawah 300, tapi rasanya kurang srek, ya, karena kita adalah anak-anak Tuhan yang diberkati Tuhan, makanya keramiknya harus yang bagus, amin. Iya, yang amin dikit, amin. Haleluya, puji Tuhan. Laporan keuangan Natal nanti akan ditempel di depan, ya. Kemudian saudara-saudara, tanggal 16 ada pentabisan gembala sidang Soteria di Palangkaraya. Kemudian tanggal 17 kaum wanita GPT di Berengjun. Jadi hari libur itu, jadi saudara-saudara bisa memanfaatkan waktu liburan untuk beribadah, ya. Sebab kalau memanfaatkan waktu liburan di tempat-tempat yang lain, keuntungannya nggak ada. Tapi kalau kita pakai untuk beribadah, keuntungannya double untuk hidup ini dan untuk hidup yang akan datang. Kemudian hari tanggal 17 saya langsung ke Banyuwangi, Surabaya, Banyuwangi, ya, naik pesawat langsung. Jadi doakan supaya saya bisa menyampaikan firman dalam rangkaian seminar hamba-hamba Tuhan di Banyuwangi. Jadi tugasnya tidak ringan,
makanya perlu didoakan. Tuhan memberkati, saya kira begitu. Juga kita doakan supaya keramik kita cepat diproduksi dan pertengahan tahun sudah selesai. Kita juga sudah doakan untuk penyelesaian sayap dan penyelesaian luar, kiri kanan belakang. Saya mengharapkan Pemda Gunung Mas ya berbuat, itu harapan. Mari kita bangkit berdiri, kita nyanyi Aku Diberkati. Sepanjang hidupku diberkati, bila bangun pagi hari siang berganti malam. Aku diberkati, aku diberkati. Sepanjang hidupku diberkati, bila bangun pagi hari siang berganti malam. Aku diberkati, aku diberkati. Sepanjang hidupku diberkati, bila bangun pagi hari siang berganti malam. Aku diberkati. Haleluya. Saat ini Tuhan, kami berdoa secara spesial untuk Mama Mega yang secara manusiawi kami khawatir, tapi di dalam Tuhan kami mengharapkan mujizat terjadi untuk Mak Mega, juga untuk Mama Nopi, Rukayah adik hamba yang juga trombositnya seringkali turun. Mujizat Allah terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memulihkan organ-organ tubuh yang mengalami gangguan. Kami juga doakan untuk Pak Ririn yang secara emosionalnya sangat tidak terkontrol. Tuhan, Engkau mengampuni dia supaya hatinya dipenuhi dengan damai sejahtera sehingga bisa menyayangi istri, anak, mantu, cucu, dan penuh sukacita karena hatinya dipenuhi dengan Roh Kudus. Untuk keramik yang kami pesan supaya segera terproduksi sehingga kami segera menyelesaikannya. Juga kami doakan agar Bupati Gunung Mas bisa menangani penyelesaian gereja baru. Terima kasih. Bangsa negara kami Tuhan memberkati, anak-anak Tuhan yang sekarang sedang bekerja mencari emas, Tuhan juga pelihara mereka, berikan berkat-Mu. Emas perak adalah milik Tuhan dan kami minta dalam nama Tuhan Yesus sehingga jemaat Tuhan yang cari emas diberkati, yang nelayan, yang petani, peternak, juga kaum buruh. Tuhan berkati, pegawai negeri, pelajar, mahasiswa, semua dalam kendali Tuhan. Saudaraku sekalian, terimalah berkat dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus memberkati saudara hari ini sampai selamanya. Haleluya, haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan berkati.